Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Siusi. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini, mungkin sejak awal sampai detik ini, alhamdulillah banget ya, channel ini selalu berkembang dan pastinya mendapatkan penambahan subscriber setiap harinya. Itu saya beranggapan masih banyak di luar sana orang-orang yang terjebak di pinjaman online, sulit banget untuk keluar dari jeratan pinjaman online gitu loh ya. Sehingga terus aja bertambah korbannya setiap hari gitu loh. Meskipun makin banyak edukasi, makin banyak orang-orang yang menyarankan tentang bahaya pinjaman online, tapi tidak mengurangi angka peminjam di luar sana. Ya, walaupun kita tahu tidak ada satu peminjam pun yang menang melawan pinjol. Pasti akhirnya akan kalah gitu loh. Kalah itu dari segi keuangan mereka. Tapi terus aja angka peminat dari peminjam itu terus meningkat ya, menandakan bahwa di negara kita sulitnya orang-orang yang memahami sebelum bertindak, mengerti sebelum melanjutkan, itu sangat sulit di negara kita. Dia main instan aja, main cepat aja. Dan tidak peduli nih mau apa aja musibahnya nanti, ya terserah, itu urusan belakang gitu loh. Dan kenyataannya hari ini banyak banget orang yang telat bayar dan gagal bayar ya. Dan hari ini yang mau saya sampaikan adalah dasar ketidakmampuan Anda. Habis itu ayo nih semuanya kita galbay nasional kalau memang itu mau Anda gitu loh ya. Dan sebelumnya silahkan disupport dulu yang belum mensupport channel ini, yang belum mendukung channel ini silahkan didukung dulu. Yang belum bergabung dalam grup WhatsApp silahkan, itu linknya sudah saya sematkan di kolom komentar. Anda tinggal lihat aja, tinggal Anda klik saja ya. Silahkan. Tentang gagal bayar pinjol dan ketidakmampuan dalam membayar pinjol ya. Memang saya memperhatikan, sudah 3 tahun lebih ya saya ada di YouTube, saya memperhatikan memang tidak ada orang yang bisa menang melawan pinjol ini. Bahkan mereka yang semulanya sangat takut dalam berhutang, sangat tinggi kesadaran dalam berhutang, pasti tumbang juga kalau sudah masuk ke dalam dunia online ini. Memang kejam banget, mulai dari penerapan bunga, denda, cara penagihan. Ini sangat disayangkan dari dulu gitu. Dan ditambah lagi dari beberapa debetur ya, atau sebagian dari debetur ini, sebagian dari nasabah ini, atau sebagian dari Anda gitu loh yang menonton saya, kebanyakan tidak pernah berpikir dalam melakukan tindakan yang ada. Memang saya paham banget Anda dalam kondisi membutuhkan dana mendesak sehingga tidak bisa berpikir panjang, dan kita diiming-imingkan dengan dana instan, ya sudah kita tinggal ambil aja tanpa berpikir resikonya untuk ke depannya. Ya. Dan akhirnya apa hari ini yang terjadi? Ya, banyak ini di luar sana ya yang sudah mencicil, memperpanjang, membayar ya. Tapi bukan hutangnya yang berkurang, tapi justru bertambah. Ya, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 5, dari 5 menjadi 10. Kok bisa gitu? Ya, kebayang nggak sama Anda? Kok bisa seperti itu gitu? Dia mencicil nih, mencicil hutang dia. Kan kecil hutang itu karena dicicil, karena diansur gitu loh. Dia sudah ngansur nih, bahkan 2 kali dalam sebulan, ya bahkan 4 kali dalam sebulan, tapi hutang nggak berkurang. Ya, berarti apa? Berarti ini benar-benar rentenir yang diakui dan diselamatkan oleh POJK berdasarkan undang-undang mereka. Ya, kan saya selalu bilang itu OJK ini nggak paham tentang segi pinjaman online. OJK itu hanya paham ngeluarin izin, mendapatkan pemasukan untuk negara, ya, walaupun banyak masyarakat yang menangis. Ya, salah satunya kenapa saya bilangin seperti itu. Pernah nggak sampai detik ini apa yang dilihat OJK untuk mengeluarkan izin dari pinjol? Ya, apa persyaratan utama yang diminta OJK dari pinjol ini? Nggak pernah. Ya, ini nggak pernah dipublik. Melambangkan apa gitu loh? Karena memang ya ada ya kalau Anda bilang pinjol di bawah naungan OJK, ya pasti. Ya, pinjol di backing OJK bisa jadi.
gitu. Ya, ada permainan di bawah meja bisa jadi. Ya, karena seakan dibiarkan. Seakan tidak ada solusi sama sekali. Dan wajar kalau detik ini Anda lebih melirik ke beberapa konten kreator ataupun YouTuber yang mereka memberikan edukasi dan motivasi soal pinjaman online. Ya, bahkan tak jarang Galbay nasional pun dibutuhkan dalam posisi ini. Tapi sangat saya sayangkan keserentakan, kesepakatan bersama itu tidak ada. Si A gagal bayar, si B melanjutkan gali lubang tutup lubang. Ya, si A nggak mampu bayar, si B tetap mencari cicilan. Ya, mengejarkan cicilan mereka. Jadi nggak sayu. Ya, coba semuanya. Kalau memang didasarkan ketidakmampuan, ya, ketidaksanggupan, duit sudah tidak ada, stop. Tapi bareng-bareng ya, stop. Semuanya stop. Ya, saya dari dulu nyampaikan kayak gitu. Coba di stop dulu ini, dihentikan dulu pembayarannya. Ya, jangan dihentikan semuanya lah. Kita coba aja berhenti bayar online aja lah dulu. Ya, tapi semua ya, Anda berhenti bayar online, baik itu virtual account, transfer, Anda stop nih semuanya nih pembayarannya. Galbay nih nasional. Dari situ petinggi-petinggi di negara ini akan melirik, ada apa ini? Ya, ada apa dengan pinjaman online? Kenapa orang berhenti membayar? Kenapa perputaran uang digital ini kok malah berkurang? Ya, pasti itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari elit-elit di negara kita. Dari situ baru dikaji ulang. Baru dirumus ulang apa yang terjadi. Ya. Tapi kalau kita melanjutkan terus-terusan di saat kita tidak mampu, kita masih saja mencari talangan dana, gali lubang tutup lubang. Ya, jadi elit kita, petinggi-petinggi kita ya menyangka ya nggak ada apa-apa. Bahkan dengan mereka memfasilitasi pinjaman di era digital ini, justru dia beranggapan ini bermanfaat bagi masyarakat. Padahal masyarakat sudah menangis. Ya, jadi buat teman-teman semuanya saya sampaikan ini. Kalau memang benar ini tidak mampu, tidak sanggup ya, tapi bukan unsur disengaja. Ingat, ini bukan unsur disengaja. Dan lagian saya juga tidak pernah menyarankan orang-orang untuk aksi balas dendam, saya nggak pernah. Bahkan saya mereview dari pinjol aja saya nggak pernah itu. Saya nggak membackingi Anda yang dengan unsur disengaja. Contoh kayak dengan menggunakan jasa joki, jasa ini, saya nggak mau bantu Anda ya. Tapi memang dari keadaan itu misalnya pekerjaan sudah nggak ada, pemasukan sudah berkurang. Kita tahu nih perputaran dan ekonomi saat ini Indonesia juga udah mulai kayak mana ya? Udah mulai nggak stabil lah. Gitu ya, bisa dibilangnya udah mulai nggak stabil. Ya, karena meningkatnya harga beli kita mulai dari BBM semuanya lah ya. Jadi kalau memang didasari atas ketidakmampuan ya, bukan kesengajaan, lebih baik gagal bayar. Ya, daripada Anda memaksakan gali lubang tutup lubang. Dan ketika Anda memutuskan untuk gagal bayar dan telat bayar atas dasar ketidakmampuan Anda, saya harap satu hal yang harus Anda hilangkan dari pemikiran Anda adalah ketakutan didatangi desek rumah. Karena pertanyaan itu masih abadi sampai detik ini. Ya, Anda boleh perhatikan dimanapun orang yang membuat konten tentang pinjol, coba baca kolom komentar. Pasti ada pertanyaan, apakah DC datang ke daerah sini? Apakah ada petugas lapangan di daerah sini? Apakah DC ini mengunjungi ke rumah? Anda boleh lihat. Berbagai macam versi ketakutan yang lahir di situ dengan adanya kunjungan DC ke rumah. Kalau ada seperti itu, sulit banget untuk kita keluar dari semua ini. Jadi kalau memang mau sepakat teman-teman semuanya, berhenti. Ya. Kalau nggak mau berhenti, lunasin semuanya. Kelar-kelar, denda bunga semuanya Anda bayar. Karena kita nggak bisa setengah-setengah nih dari pinjol ini. Karena sudah banyak yang mencoba, negosiasi pokok nggak terima. Ya, dia minta bunga plus denda. Ya, makanya daripada kita memaksain mencari bunga plus denda dengan cara meminjam lagi di tempat lain, mendingan gagal bayar. Tapi sepakat. Ya, saya perhatiin itu Anda itu nggak kompak sebenarnya. Ya, kalau memang Anda kompak semuanya, saya yakin pinjol akan jauh lebih baik lagi untuk ke depannya. Ya. Karena pinjol merasa terancam kalau semua orang gagal bayar.
Ya. Dan nuansa-nuansa hukum yang selalu disematkan oleh debt collector dengan somasi-somasi itu hanyalah bagian dari penagihan. Anda nggak perlu memikirkan hal itu. Kan saya bilangin, kalau seandainya semua orang yang gagal bayar pinjol diproses ke jalur hukum, tahu nggak betapa sibuknya pengadilan sampai detik ini? Ya, betapa sibuknya kantor polisi saat ini kalau memang semua yang gagal bayar pinjol dituntut dengan pasal penipuan 378 atau 372. Jadi makanya itu kita itu berpikir dengan logika yang ada. Jadi kalau debt collector bodoh, kita jangan ikut-ikutan bodoh, percaya dengan ancaman-ancamannya seperti itu. Yang jelas ancamannya cuma satu, resikonya cuma satu. Nama kita masuk dalam daftar kredit bermasalah. Itu aja, ya. Sisanya dari Anda aja. Yang penting saya sudah menyuarakan di sini. Kalau Anda mau galbay nasional, boleh. Ya, daripada Anda gali lubang, tutup lubang yang tidak menjamin menyelesaikan hutang Anda. Ya, karena satu-satunya cara untuk mengalahkan pinjaman online adalah di offline kan. Kita minta semua debt collector untuk datang. Ya, kalau saat ini kayak mana mau meminta, orang ini yang bertanya. Orangnya ketakutan. DC ini datang nggak bang? DC ini datang nggak bang? Kayak mana kita mau minta DC datang ke rumah sementara dia ketakutan? Ya, terkadang kan jawaban saya kan ngelantur tuh kalau saya live. Saya itu paling kesal kalau dengar orang, bang DC ini ada nggak? DC ini ada nggak? Saya jawab, mudah-mudahan datang ke rumah Anda gitu. Supaya apa? Supaya menjawab rasa takut yang ada. Ya, karena sudah nggak percaya lagi nih dengan ucapan. Jadi harusnya percaya dengan bukti yang ada. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham, terutama yang baru telat bayar, gagal bayar, yang baru jatuh tempo, tolong jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalau memang sudah tidak mampu, stop bayar, udah. Itu aja gitu loh. Yang penting jangan unsur disengaja. Unsur disengaja mungkin Anda sudah paham, bisa dilihat lagi koleksi video saya tentang perampok-perampok online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Anda yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp juga boleh. Silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau linknya saya sematkan di deskripsi. Atau Anda juga mau memfollow Instagram saya juga boleh @medibroni. Anda bisa lihat di layar Anda dan Anda juga bisa bergabung di dalam grup Facebook Solusi Hutang MB. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni.